sebelahnya bikin atau tutup ya? Sumpah ini benar gak ada segala yang pas kandakan. Good afternoon, everyone. Afternoon. So, this is the 5th week. So, welcome to the session about the emotional infraction. Maybe I'm not going to read all of the text in this session because there are a lot of texts, but I think I'm just gonna summarize and explain to you the key points of the lessons. Jadi selamat datang di pertemuan kelima sesi tentang emotional interaction. Jadi nanti slide-nya banyak banget teksnya, tapi saya nggak akan bacain satu teksnya. Jadi saya bakal langsung jelasin ke kalian rangkumannya seperti apa. Habis itu main idea-nya kayak gimana juga. Kita langsung mulai. Jadi outline-nya itu emotions and the user experience. Introduction, maybe I just skip it. Okay. The key point of this subtopic is actually the user experience is so related to the emotions of the user. Jadi user experience itu sebenarnya erat kaitannya sama emosi dari penggunanya. Baik itu perasaan penggunanya itu bakal mempengaruhi user experience yang dirasakan maupun sebaliknya. Karena user experience yang baik atau buruk itu dapat mempengaruhi dari emosi penggunanya. I'll try to explain this example. This is the Mac OS icon. This icon has been used in around it's before the 2000 years. I mean like not 2000 years. I mean before the 21st century. Jadi icon ini tuh udah digunakan sebelum abad ke-21, jadi ya sebelum tahun 2000, dari tahun 1900-an. Nah, ini awal-awal macOS rilis ya. Sorry banget ini kayak proyektornya kurang oke, jadi ABC-nya ini agak ngeblur. Nah, this icon is represent the form factor of the Mac OS. Sorry, it's not the Mac OS, it's a Mac device. If I call it PC, usually PC is related to the Windows device. Jadi kalau saya nyebut PC Mac OS kayaknya kurang oke ya, karena sebenarnya kata PC atau personal computer itu sebenarnya erat kaitannya sama device Windows gitu. Jadi ya device Mac gitu. Device yang pakai Mac OS tuh dulu bentukannya kayak kotak kayak gini, lumayan tebel. Ya, kalau teman-teman pernah main The Sims terus beli komputer yang paling murah, nah itu adalah Mac, komputer Mac di tahun sebelum tahun 2000-an. Bahkan saya aja nggak pernah pakai. Dan di sini ada emojinya ya. Ada emoji senyum, ada emoji kayak sakit gitu. Terus sekarang ini iPod, ada warningnya. Nah, emoji-emoji ini meskipun belum mengusung flat design, 3D design aja belum kepake, apalagi flat design. Tapi di sini udah menerapkan expressive interface dan emotional design. Jadi nggak harus jauh-jauh ke Mac ya, mungkin di aplikasi tertentu ataupun di OS zaman sekarang itu kalau semisal keluar pop-up berhasil atau pop-up gagal, misal kalian melakukan suatu transfer di mobile banking, habis itu ada terkendala nih ya, ada suatu kendala, otomatis ketika notification transfer gagal itu dikasih ilustrasi orang yang ibaratnya sedih atau gimana. Nah, seberapa berpengaruh sih sebenarnya ilustrasi emoji icon seperti ini? Saya yakin setiap dari kalian pernah chattingan ya. Kira-kira kalau ada orang ngechat kayak gini, iya, sama, iya, tapi ada emojinya.
Kira-kira kesannya beda nggak? Tambah kayak gini lagi. Iya, tapi emojinya kayak gini. Walaupun ini sebenarnya sama-sama iya gitu, yang satu tambahin titik lah. Ini pasti kita bakal nangkapnya beda gitu. Ya. Emosi yang kita rasakan, entah itu signifikan atau enggak, tapi pasti kerasanya beda. Apalagi lewat chat itu kan biasanya kita bayangin orangnya itu ngomong langsung ya. Padahal ini A-nya baru satu, belum kalau A-nya dua gitu. Pasti nanti beda lagi persepsi. Nah, inilah betapa pentingnya emotional design, teman-teman. Paling gampangnya, paling relate pernah kalian rasain adalah lewat chat. Nah, ketika kalian mendesain suatu user interface atau produk apapun ya, itu penting juga buat mempertimbangkan perasaan atau emosi dari usernya. Jadi kesannya udah kasih pop up aja kalau gagal, pop up kalau berhasil, pop up notification, reminder, warning. Cuman sekedar tulisan doang, ya secara fungsional it's fine gitu. Cuman secara emosionalnya itu bakalan hambar blank kalau kalian nggak tambahin ilustrasi, icon dan lain-lain. Yeah. So, how to manipulate user emotions? There are three approaches. The first one is animated icons. So this one is the most common one. Yeah. For example, recycle bin expanding when a file is placed on in it. Ya, kalau kalian masukin drag and drop gitu ya, suatu. Ya mungkin saya perlu remind teman-teman, kalau di kelas saya itu kalian bebas ngapain aja kecuali berisik. Okay, the second one is sonifications. So sonifications is actually the emotional design, but it's related to the audio. So it's much more like sound effects. Jadi kalau teman-teman, coba saya minta bayangin teman-teman ketika pertama kali nyalain laptop Windows, pasti kalian masih keinget suaranya dung-dung gitu ya waktu pertama kali login. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang emosi, itu buat merepresentasikan suasana hati itu nggak harus terkait dengan visual aja, tapi juga secara audio juga. Jadi pemilihan sound effect ya itu bakalan ngaruh gitu. Entah sound effect ketika terjadi error, warning, maupun ketika misal downloadnya udah selesai, keluar notification dan lain-lain, itu semuanya udah diperhitungkan, udah di reset sama sound engineer-nya juga gitu. Jadi ini kedua, sonification. The third one is vibro-tactile feedback. Nah, this one ini kalau kita hubungin sama materi 2 minggu lalu, itu hubungannya sama panca indera peraga ya. Ya, waktu itu saya sempat contohin ada dua, yaitu pertama haptic feedback yang ada di device touchscreen, yang satunya lagi itu keyboard mechanical. Ya. Contoh di ruangan saya lantai 6 itu di meja saya ada keyboard mechanical. 3 tahun yang lalu waktu saya pertama kali beli harganya 750.000. Ya, mungkin ada yang nganggep buat keyboard mechanical 750 itu biasa aja, ada yang nganggep itu termasuknya murah karena yang lebih mahal jauh lebih banyak lagi. Tapi mungkin bagi orang yang nggak begitu deep into keyboard, mungkin menganggap itu waste of money gitu. Maksudnya kayak ngapain beli keyboard 750.000 kalau 100.000-an aja udah bisa dapat keyboard Logitech kayak gini. Enggak sih, ini keyboard HP, tapi keyboard biasa lah. Buttonnya komplit lagi, ada 6 padnya juga gitu. Nah, di keyboard saya nggak ada, keyboard saya 68%. Jadi buttonnya nggak komplit. Cuman apa yang bikin mahal 750.000? Yang dibeli adalah user experience-nya, vibro tactile feedback. Jadi kenapa kok ibaratnya orang kalau yang udah punya hobi tentang modif keyboard itu sangat sering habis sampai jutaan, cuman biar suara keyboardnya itu sesuai dengan keinginannya mereka ya. Habis itu feel ngetiknya ada yang low profile, ada yang
apa ya bahasanya, key travelnya itu dalam ada yang cetek gitu, kayak keyboardnya MacBook itu kan termasuknya cetek ya, butterfly keyboard, tapi ya mungkin preferensi ya. Nah itu karena masing-masing dari interface, sebenarnya interface itu nggak harus tentang visual doang teman-teman. Keyboard itu termasuk interface ya. Bedanya kalau interface-nya keyboard, interface kan sebenarnya antar muka ya, jadi yang menghubungkan antara user dengan komputer itu ya, menghubungkan antara dua sistem itu disebut sebagai interface. Nah sebenarnya ini juga termasuk interface yang kita pelajari juga teman-teman. Jadi vibro tactile feedback, jadi secara sentuhan itu juga bisa mempengaruhi emosi dari penggunanya. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang pernah atau cari tahu tentang keyboard mechanical, pasti tahu kalau switch-nya di bawah keycap-nya itu ada warna-warnanya tuh. Nah, mungkin biasanya kalau orang pertama kali into mechanical keyboard, ya yang paling mainstream cukup oke, aman itu merah lah. Yang agak psikopatnya warna biru gitu. Tapi ya buktinya yang switch biru ada aja yang beli ya kan. Walaupun jangankan makainya gitu, dengerin orang pakai switch biru tuh udah kerasa ke-trigger gitu ya, kayak emosinya itu lebih ke anger gitu ya. Ya itu bukti kalau ternyata ya bahkan switch merah, switch brown apa ya mechanical keyboard pun mungkin nggak semua orang suka sama suaranya. Ada yang ngerasa itu terlalu berisik gitu. Mouse juga kayak gitu kan. Mouse tuh kalau Logitech banyak yang di marketingin silent mouse itu, silent click gitu. Karena kliknya tuh gak ada suaranya. Tapi itu tergantung preferensi user lagi ya. Ada juga orang ngerasa kalau mouse-nya tuh ngekliknya gak ada suaranya, itu rasanya kayak gak mantap gitu kan. Justru mouse tuh emang harus bunyinya klik gitu, harus clicky gitu kan. Nah, ya itu tergantung usernya. Dan sekali lagi itu disesuaikan juga sama konsumen kalian. Oke, nah ini contoh-contoh awal-awal penggunaan emotional design. Ini cukup. Nah ini contoh desain yang annoying ya, memang ini kadang suka nutupin teks. Nah, emotional design dari yang awal-awal tuh tentang emoji zaman dulu tuh sebelum tahun 2000-an itu masih manual ya. Terutama kalau zaman HP belum smartphone. Ya, OS-nya masih Symbian. Dulu tuh sebelum ada Android, iOS sudah ada sih. Sebelum ada Android, habis itu dulu ada Windows Phone, sekarang udah discontinue. Sebelum ada BlackBerry juga. Itu mostly HP-HP kecuali produknya Apple itu OS-nya namanya OS-nya Symbian gitu. Nah, itu kalau kita SMS-an, saya nggak tahu kalian udah pernah ngalamin zaman-zaman SMS-an apa enggak? Kalau saya sih dulu pernah. Itu emotnya tuh diketik manual kayak gini ya. Sekarang sih yang paling bertahan paling ini ya, yang titik 2V ini. Tapi ini pun juga sekarang udah banyak di replace sama emot batu ya. Emot batu itu mirip-mirip lah, sama-sama annoyingnya sama titik 2V. Nah itu kesannya bakal beda teman-teman kalau kalian ibaratnya lagi debat sama orang di medsos gitu. Terus habis itu mereka jawabnya pakai emot badut gitu. Dia nggak ngatain kita badut tapi kita berasa kayak badut gitu, kayak kita emosinya jadi naik gitu. Jadi itu berpengaruh banget teman-teman. Oke, I feel like I don't even need to tell you to avoid using annoying or making annoying interfaces. But the real question is, how do we know that our interface is not annoying for our future user or maybe before we launching our product? Jadi saya nggak perlu ngasih tahu kalau jangan bikin interface yang annoying gitu. Itu kayak ngajarin ikan berenang gitu ya. Kayak udah pasti kalian seharusnya udah tahu gitu. Kalau yang bikin interface tuh jangan sampai interface-nya tuh menjengkelkan penggunanya. Cuman yang jadi masalah adalah gimana cara kita tahu ketika produk yang kita bikin itu desainnya annoying apa enggak. Ini saya belum cek lebih lanjut sih, bakal keluar di sesi-sesi berikutnya apa enggak. Tapi saya lebih pengen ngejelasin gimana cara tahu
mengevaluasi interface yang kita bikin itu nanya apa enggak. Nah, ada yang salah satu cara evaluasinya itu ada yang namanya Nielsen's heuristic. Ya, Nielsen's heuristic aja nanti keluar. Nah, usability heuristics ini buatannya Nielsen. Sebenarnya si Nielsen itu merupakan psikolog ya. Ya, tapi memang HC itu erat kaitannya juga sama psikologi. Karena berarti kita berusaha membaca pikiran usernya. Apa yang perlu dievaluasi ketika kalian membuat suatu interface atau antarmuka produk apapun? Interface baik itu physical maupun yang digital. Ada 10 yang bakal dinilai, teman-teman. Jadi besok kalau kalian ibaratnya skripsian atau tesis niatnya mau buat suatu app, suatu aplikasi, pasti mungkin kalian bakal menerka-nerka nih. Kalau saya bikin aplikasi yang dinilai, misal saya bikin aplikasi tapi fokus di tampilannya doang, terus yang dinilai apanya gitu? Ya karena kita jurusannya bukan jurusan DKV ya, yang kualitatif, kita kuantitatif. Jadi anak CS meskipun bikin suatu desain, dinilainya pun secara kuantitatif. Itu berdasarkan 10 prinsip ini. Yang pertama, visibility of system status. Walaupun penilaiannya nanti secara subjektif, seobjektif manusia itu tetap nanti bakalan ada sisi subjektifnya juga. Tapi desain yang kalian bikin itu seenggaknya harus menginformasikan info atau data-data yang usernya belum tahu. Contoh, kita ngomongin tentang tampilan Windows 10 ini. Ya, salah satu opsi yang bisa di-adjust itu adalah terkait taskbar yang ada di bawah. Ini taskbar sebenarnya bisa kita set auto hide, ya. Tapi tergantung preferensi masing-masing. Misal kalau saya lebih prefer taskbar Windows yang di bawah itu pertahankan stay on terus kayak gini. Walaupun saya pakai mungkin cuma sekedar ganti tab atau lihat jam yang ada di pojok kanan. Tapi saya pengen ketika saya butuh melihat jam, walaupun saya pakai jam tangan, ketika saya lagi melihat layar, itu saya cukup melirik ke pojok kanan bawah, saya udah tahu ini 11.43. Jamnya nggak match sama jam asli ya. Ini 11.44 nih di sini. Di jam tangan saya 11.45. Jadi saya nggak perlu ngeluarin effort ngangkat tangan saya cukup melirik doang. Jadi kalori yang saya gunakan tuh cukup sedikit ya, karena cuma bergeser bola mata doang. Itu udah bisa tahu sekarang jam berapa, gitu. Nah ini waktu gitu kan. Habis itu tab yang lagi dibuka apa aja, gitu. Habis itu di sini dia nampilin ada suhu mungkin nggak tahu ini lokasinya di set di Semarang apa enggak, gitu. Jadi yang pertama info-info yang usernya penting untuk tahu harus mudah untuk diakses. Gitu. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, match between the system and the real world. Contoh, kalian bikin suatu aplikasi yang usernya itu mostly Indonesian, orang Indonesia. Berarti sangat wajar, bukan wajar lagi. Udah seharusnya kalian menyiapkan opsi bahasa Indonesia. Ya, justru malah harusnya defaultnya aplikasinya bahasa Indonesia. Nanti kalau emang usernya lebih prefer pakai English, ya dikasih opsi buat switch language. Tapi karena usernya mostly itu orang Indonesia, harusnya defaultnya ketika pertama kali install aplikasi, ketika pertama kali ngakses web kalian itu dalam bahasa Indonesia, gitu. Jadi harus match antara sistem sama dunia nyata, gitu. Salah satu contohnya gitu. Oke, user control and freedom. Jadi interface dan tampilan desain yang kalian bikin itu harus dibuat sedemikian rupa supaya user itu merasa punya kendali atas apa yang dia lihat. Contoh, misal kalian membuat suatu game offline, bukan game online ya, game offline, dijalani secara offline. Tapi kalian nggak ngadain fitur pause, ya, kan pasti emosi pengguna ya itu bakal naik ya.
Kayak ini game offline ngapain sih gak ada fitur pause-nya? Beda kalau game online ya. Game online aja beberapa ada fitur pause, kayak Dota itu masih bisa di pause ya, walaupun cuma beberapa detik. Nah, fitur pause yang bisa diakses sekedar dengan cara pencet huruf P itu termasuk interface teman-teman. Jadi interface itu nggak harus sekedar kayak tampilan doang, termasuk shortcut ya, hotkey, makro itu juga termasuk interface. Jadi tanpa harus pikir panjang dia harus nyari menunya kayak gimana, cukup pencet escape doang udah ke pause. Nah, hal-hal kayak gitu termasuk user control and freedom. Kalaupun nggak tentang game ya, ibarat bentuknya aplikasi mobile gitu ya, pastiin kalau usernya bisa back. Nah, kecuali emang aplikasinya bisa aplikasi ujian yang nggak boleh balik ke soal yang udah dijawab gitu ya, itu silakan. Tapi kalau ibaratnya hal-hal lain gitu kan, usahakan button back-nya itu juga yang wajar-wajar aja gitu ya. Back itu biasanya lokasi di mana sih button back? Kiri atas atau kalau enggak ya kiri bawah gitu ya. Itu masih oke lah, kiri atas, kiri bawah. Kan agak lucu kalau button back-nya itu di kanan atas gitu. Ya mungkin bentuknya bukan back ya, bentuknya return, tapi ya itu udah cukup unik ya kalau button back itu ada di pojok kanan atas. Jadi user control and freedom bisa diminimize dan lain-lain. Ya contoh kalau tadi taskbar nih, walaupun defaultnya itu taskbar muncul terus, seenggaknya saya masih bisa setting supaya taskbarnya ke hide. Itu juga termasuk prinsip user control and freedom. Terus konsistensi and standards. Jadi misal kalian pakai bahasa Indonesia, tema language-nya, ya konsisten pakai bahasa Indonesia. Jangan halaman home pakai bahasa Indonesia, nanti balik ke profile isinya bahasa Inggris semua. Atau tentang pemilihan warna tema, di halaman utamanya warnanya biru, tapi nanti ketika mau check out pesanan warnanya berubah jadi oranye gitu. Nah, itu kurang konsisten. Jadi kesan corak warna produk kalian itu jadi nggak kena gitu. Error prevention. Nah, ini juga sebenarnya kalau ini ya udah pasti ya, maksudnya error message habis itu dan lain-lain itu kita perlu ibaratnya ya ini sebelum terjadi error kita harus desain yang kita bikin itu kalau bisa jangan membuat user itu melakukan kesalahan kayak bikin tombol itu ukurannya kekecilan ya habis itu dan lain-lain. Paling gampang tombol lah, ukuran button itu perlu di reset juga teman-teman ya. Kalau teman-teman bikin aplikasi di mobile itu kita kan makanya apalagi kalau aplikasinya itu yang dynamic ya, yang ibaratnya mau HP atau device mobile rasio apapun dia bisa menyesuaikan resolusi rentang tertentu, itu harus menyesuaikan juga. Nah itu ukurannya rasio button terhadap layarnya itu perlu diperhitungkan juga. Jangan sampai buttonnya terlalu kecil atau terlalu besar, jadi malah jadi kepencet dan lain-lain. Recognition, trigger, dan recall. Jadi ini salah satu yang penting tapi agak susah dijelasin. Jadi kalau kalian membuat suatu desain model itu pastikan kalau semisal jangan membuat usernya itu terlalu banyak mikir dan mengingat-ingat. Misal kayak gini. Ini saya coba nge-review recognition and salah satu recognition, trigger, dan recall-nya si Windows ini ya, Windows 10. Itu ketika saya mau menghapus salah satu file, misal random aja kan, saya takutnya ini masih kepake, tapi harusnya enggak ya. Nah, ini scientific computing punya LB95 nih. Kalian LA kan? Nah, misalnya scientific computing, saya pencet shift delete. Nah, dia ngeluarin pop up dan kasih tahu kalau action yang saya lakuin ini bakal permanently delete the file. Walaupun saya udah tahu kalau shift delete itu bakal menghapus suatu file secara permanen, dan saya nggak bisa dengan mudah merecover nge-undo action ini gitu. Ya, cuman
ini salah satu penerapan prinsip recognition rather than recall. Daripada saya harus ingat-ingat kalau shift delete itu menghapus secara permanen, si Microsoft ini, si Windows ini, dia bakal selalu ngingetin kalau apa yang saya lakuin itu bakal menghapus file secara permanen. Nah, terlebih lagi kalau misal usernya itu merupakan orang awam, jadi pertama kali atau nggak sengaja mencet shift delete, dia nggak tahu kalau ternyata shift delete itu beda sama delete biasa. Gitu. Jadi recognition rather than recall tuh kalau bisa kita tuh selalu memberikan info-info walaupun sebenarnya usernya udah tahu, tapi jangan sampai itu annoying ya, jangan sampai itu mengganggu gitu. Jadi biarin orang-orang itu tahu informasinya, jangan sampai orang-orang harus ingat-ingat nih, ini caranya buka tas manager gimana ya gitu. Padahal akses Control Shift Escape gitu. Nah, misal itu contoh nge-recall gitu. Nge-recall kan berarti inget-inget ya hotkey-nya task manager kayak gimana. Terus si Windows gimana cara mengatasinya tanpa harus inget-inget hotkey-nya Control Shift Escape ya. Kita bisa search aja gitu task manager. Nah, jadi saya tetap bisa buka fitur yang sama tanpa harus inget-inget hotkey-nya apa gitu. Oke, next flexibility and efficiency. Ya ini udah jelas ya, dan ini untuk lebih deepnya nanti di pertemuan berikutnya ada. Habis itu aesthetic minimalist design. Nah kalau ini lebih ke seninya, secara tampilannya seninya. Help user recognize, diagnose, and recover from error. Nah ini penting. Contoh, kalian mau akses reddit.com, ini pasti akan terjadi error. Loh kok bisa? Gak di blok. Saya mau nyampain error malah gak di blok sama si Minus. Saya contoh yang di blok aja deh. Apa ya? Yang di blok tapi aman untuk ditunjukkan di kelas. Ya makanya ini saya lagi nyoba nyari nih. Lah bisa juga. Apa ya yang di blok sama Minus ya? Itu Enggak. Enggak, saya Reddit tadi bisa loh. Ruang dulu, coba ruang dulu. Coba di website bajakan di Kuiha. Loh ini nggak di blok kan sama Minus. Saya mau ngasih contoh tapi jadi belajar. Kayaknya di blog sama Idlix kayaknya nggak boleh bisa Idlix. Ini film bajakan nih, lah bisa juga dong. Nah ini layar kaca. Ini harusnya di blog ya. Lah nggak di blog dong sama kita. Astagfirullah. Ya saya. Pak, coba luang dulu, Pak. Coba luang dulu. Ruang dulu nggak mungkin di blog sih. Siapa tahu? Saya nggak mau terima masukannya Yudis lagi. Ruang dulu nggak mungkin di blog. Oh gitu. Oh. Jeng. Ya, kita berandai-andai aja ya. Kalau misal kita mengakses suatu website, habis itu terjadi error 501 gitu kan. 501 kan berarti permasalahannya ada di sisi server side-nya ya. Ya. Itu bakalan ada button try again. Nah, ngapain sih browsernya tuh nyediain button try again padahal di pojok kiri atas itu udah ada button refresh. Ya. Padahal kita kalau pencet F5 itu bisa nge-refresh juga. Ngapain? Harus ada 3 opsi. Kalau nggak klik button try again, habis itu klik yang reload ini, atau kita pencet F5 di keyboard kita. Kan itu redundant ya, mungkin bahasanya redundant gitu. Enggak teman-teman, justru fungsi button try again-nya itu bakalan penting buat emosi kita. Kita udah mengalami stres terhadap website yang nggak bisa diakses itu.
terhadap website yang nggak bisa diakses itu ya meskipun entah kadarnya sedikit atau banyak, sebenarnya kita udah ngalamin stres itu. Mau ngakses Windows Maya gitu, tapi nggak bisa. Mau ngakses web SLC gitu kan, teori eksan, tapi nggak bisa. Misalnya di lab gitu, mau ngakses teori eksan tapi nggak bisa. Nah, ada button tracking itu membuat opsi kayak ini loh, kamu nggak usah. Buttonnya itu kan lebih gede dan lebih noticeable ya, warnanya pun warna biru muda gitu. Jadi backgroundnya hitam, warna biru muda. Kita cenderung buat ngeklik button tracking itu dibanding harus ngeklik icon refresh ini atau pencet F5. Meskipun fungsinya sama semua, sama-sama nge-refresh webpage-nya. Nah, itu penerapan dari recover from error. Ya. Terus habis itu help and documentation. Misal kayak kemarin kalian pertama kali ikut lab scientific computing, buka Google Colab. Pertamanya pasti welcome to Colab, terus habis itu ada tutorialnya. Walaupun habis itu kalian skip karena ngikutin instruksi dari aslabnya gitu. Ya sebenarnya tutorial itu walaupun nggak kalian baca itu penting buat memenuhi syarat documentation. Mungkin bagi kalian karena ada aslab itu kalian nggak memerlukan tutorial Google Colab karena diajarin langsung sama aslabnya. Tapi gimana kalau ada orang yang mau belajar sendiri tentang Colab? Atau kalian mau belajar tools lain yang nggak diajarin di BINUS? Ya, kalian mau belajar misalkan mau nyoba membiasakan diri pakai Ubuntu. Ya, karena misal kalau kalian ibarat jadi backend engineer, kalian bakal banyak berkutat sama Linux dibanding sama Windows. Jadi server production itu kebanyakan pakai Linux. Jarang yang pakai Windows. Ada sih Windows server. Kayak saya pernah kerja di bank BUMN tuh, mereka backend servernya pakai Windows server gitu. Tapi ya karena levelnya udah bank BUMN, mungkin buat langganan lisensi Windows server sih masih make sense gitu. Tapi kalau ibaratnya kalian kerja di perusahaan-perusahaan yang masih skalanya belum begitu besar lah, itu mostly server-servernya mereka pakainya Linux. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya, sebenarnya buat PPT-nya isinya kayak gini-gini aja. Ini udah saya coba rangkum. Habis itu affective computing and emotional AI ini poinnya adalah kita kan membuat suatu desain interface itu kan harus mempertimbangkan mood dan perasaan penggunanya. Ya, salah satu solusinya kita nerapin AI di situ. Jadi aplikasinya itu bakal ngakses kamera, terus dari kamera itu mendeteksi wajah kita, terus membaca mood kita. Tapi tentunya kalau menurut saya, kenapa kok saya nggak jelasin banyak di sini, karena itu bakal kepentok sama permasalahan privasi, keamanan dan privasi. Kalian kan nggak pengen gitu. Aplikasi yang kalian pakai itu secara berkala ngakses kamera terus ibaratnya capture gitu, capture foto kalian. Karena kan ya mungkin kalian mukanya lagi nggak siap difoto, habis itu datanya dikirim ke developernya, terus dia disuruh-suruhnya ternyata selesai pakai aplikasi dalam kondisi yang beraneka ragam ya gitu. Tapi ya ini salah satu opsinya buat mendeteksi emosi dari penggunanya bisa pakai AI. Cuman jarang banget sih aplikasi yang secara terang-terangan mendeklar kalau mereka mengakses kamera buat baca emosi kita. Jadi saya nggak mau bahas terlalu jauh. Ya. Nah, kalau anthropomorphism itu salah satu teknik supaya memanipulasi mood dan perasaan penggunanya dengan cara menggunakan ilustrasi makhluk hidup atau sesama manusia. Contoh, customer service. Customer service kan biasanya ada ilustrasi customer service-nya. Padahal sebenarnya yang kita ajak chat ya bot ya, ada auto reply-nya gitu. Cuman fungsi ilustrasinya, walaupun kalaupun ngechat sama orang, kita nggak akan pernah tahu orangnya itu laki atau perempuan, tapi ya ilustrasinya customer service ya kayak gitu aja gitu. Yaitu ilustrasinya bukan sekedar biar karena lucu aja, biar ilustrator ada yang membayar gitu. Ya, ada efeknya memang, karena
dengan kita melihat ilustrasi customer service itu, secara nggak langsung kita merasa dilayani oleh customer service aslinya walaupun secara digital. Nah, sekarang jam 12.00 saya pengen ngajak teman-teman nyobain akses link ini. Silahkan diakses lewat